Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra ya. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untuk keuangan kalian Libra. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, Libra. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Libra. Libra, pesan semesta untuk Libra. Libra. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk keluar dari keterpurukan keuangan kamu saat ini. Libra. Oke. Wow, di sini ada justice ya. Justice ini adalah keseimbangan di mana semesta mau antara kamu ya, hatimu dan maksudnya mau menegaskan kepada kamu untuk bisa lebih seimbang antara hati dan logika. Dimana kamu terkadang itu terlalu empati, jadi kadang-kadang orang memanfaatkanmu atau malah menipu ya. Kamu harus tegas berkata tidak kalau memang itu tidak baik untukmu. Kamu harus bisa menolak. Di sini kan kamu nggak enakan, jadi akhirnya orang memanfaatkanmu. Contoh, mereka pinjam duit ya, sudah pinjam balikinnya lama banget, atau mungkin kamu yang nggak enakan untuk nagih-nagih, atau bahkan mereka pura-pura lupa. Nah ini hati-hati ya. Jadi semesta mau kamu tuh harus lebih tegas dalam dirimu untuk mengambil keputusan dan tahu mana siapa yang harus dibantu dan siapa yang tidak perlu dibantu ya, karena modus doang. Kalau memang dia masih bisa kerja, kenapa kita harus bantu gitu? Itu kan sama saja kita bantu, bukan dalam tanda kutip membantu dia untuk keluar dari keterpurukan, tapi malah membuat dia ketergantungan sama kita. Akhirnya kamu yang repot sendiri ya. Harus tegas, semesta mau bilang kamu tegas, hatimu dan logika kamu harus seimbang ya, supaya kamu tidak dimanfaatkan orang lain atau ditipu atau dibodoh-bodohi. Kita bicara ini ya, macam contoh, kita bunga tinggi, saya kasih kamu pinjamkan ini, atau ikut yang ini ya, bisnis ini bisnis itu dengan iming-iming bunga tinggi atau investasi, ujung-ujungnya investasi bodong. Bingung siapa yang mau tanggung jawab lagi. Di sini ada kasus penipuan ataupun yang tadi saya bilang ya, banyak yang memanfaatkan kebaikan kamu ya. Jadi hati-hati. Oke, kita lihat lagi yang kedua. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu ada the hangman, yang mana harus bisa lebih tegas ya. Selain hati dan logika, kamu harus bisa lebih tegas. Supaya apa? Kamu juga punya wibawa. Di sini semesta mau ajarkan kamu ya, kenapa mereka bisa membuatmu tidak nyaman atau membuatmu atau memanfaatkan kebaikanmu, karena mereka pandang enteng kamu ya. Kamu harus punya power juga ya, harus disegani. Kalau kamu dianggap murahan ya begitu nanti ya. Libra, iya, senyum-senyum, iya saja. Kamu harus punya prinsip. Ini bicara bohong membohongi atau tipu menipu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin pinjam uang tapi ujung-ujungnya kamu yang setengah mati minta nagih-nagih lagi, ataupun mungkin ya itu tadi saya bilang investasi bodong kiri kanan ya, padahal semuanya adalah palsu. Ataupun kamu bantu orang-orang yang tidak penting, yang sebenarnya tidak perlu kamu bantu. Kalau kamu mau bantu orang yang betul-betul membutuhkan, bukan orang yang memberdayakan kemalasannya ya. Untuk keluar dari ekonomi kamu, keterpurukan ekonomi, kamu harus tegas.
berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab, berani melangkah. Kalau kamu cemen, ya bagaimana? Ingat orang-orang sukses di atas, di orang-orang di, artinya kamu coba contohi orang-orang sukses ya. Tidak mungkin orang mental cemen, ini bicara mental, dia pasti berani. Itu yang ingin semesta sampaikan, kamu harus berani, berani mengambil resiko, tanggung jawab semua-semua. Ya, bukan hanya duduk diam di tempat. Karena orang sukses itu ditempa dari mentalnya dulu. Ya. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan. Page of Cups ya. Di sini ada beberapa gaya hidup yang kurang bagus. Atau pertemanan toksik atau lingkungan toksik yang membuat kamu nggak nyaman, ataupun mungkin ya memperalat kamu ya, bukan memperalat tapi apa ya kalau dibilang memanfaatkan. Wah, sekarang nih Libra sudah diterima gaji, oh kita bisa deh clubbing, ataupun mungkin ya kita happy ya, traktir sana traktir sini. Ataupun gaya hidup, kamu bisa masuk circle saya, yang penting kamu harus punya iPhone, harus begini, harus segini, harus cantik, harus segini. Kamu orangnya katro, jangan dekat-dekat ke kami ya. Jadi ada beberapa lingkungan toksik ataupun dirimu yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena gaya hidup dan pergaulan bebas. Ya, pergaulan-pergaulan yang tidak menguntungkan, lebih baik pergi aja dari situ. Kita harus bisa menempatkan posisi untuk bisa lebih up. Dimana kalau kita mau up, bagaimana kalau terlalu banyak pengeluaran, bahkan minus, ya. Ya, atau di sini ada ketidakjujuran, ada triparty, kamu pergi dengan yang lain, happy, kasihan keluarga, artinya ada 2 dapur yang kamu biayai, bagaimana? Karena nafsu aja, akhirnya kamu menderita. Ini kalau seandainya kamu sudah berkeluarga ya, di sini ada perselingkuhan, saya lihat di sini ada Libra yang mungkin selingkuh, ataupun mungkin yang membantu orang lain tetapi salah sasaran, ya, tapi lebih kedua dapur, ya, hati-hati. Ya, ini 2 dapur juga nih, bisa entah dari kamu jadi tulang punggung keluarga kamu ya, macam contoh kamu masih membiayai mungkin ya dalam tanda kutip kamu sudah mempunyai keluarga kecil, tapi keluarga besar kamu juga kamu masih biayai. Kamu harus tegas. Bukan berarti kita bilang kita ini anak durhaka atau apapun, no, tapi kalau kamu punya intern, kalau kamu sudah keluarga, kalau sudah berkeluarga, kamu harus fokuskan ke keluarga kamu dulu, lebihnya baru ke yang lain. Entah itu kamu mau bantu ponakan kamu, adik kamu, apa ya. Kalau kamu sudah punya keluarga, ya kamu harus fokus pada istri dan anakmu, suamimu gitu. Baru nanti lebihnya baru ke mereka. Ya. Jadi semesta mau sampaikan, hubungan toksik, orang-orang toksik, pertemanan toksik itu dijauhi. Itu hanya akan membuatmu terpuruk. Karena ibaratkan ada beberapa yang dari gaya hidup yang akhirnya kamu ngambil hutang untuk gaya hidup. Akhirnya kamu terlilit hutang sekarang. Bagaimana mau keuangan up kalau kita dililit hutang? Gak bisa. Ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Pentacles, di mana semesta mau sampaikan kepada kamu harus banyak memberi juga, ya. Karena kalau kamu memberi, ya pasti kamu akan mendapatkan juga lebih. Kalau kamu cuma mental pengemis, mental penerima aja, wah, banyak nanti yang diambil dari diri. Ya. Jadi harus timbulkan mental kaya, mental pejuang, mental orang kaya, bukan mental pengemis. Ya, kamu harus tangannya di atas, bukan tangan di bawah. Ya, di firman gitu kan ada hukum tabur tua, ada hukum tabur tua ya. Kita harus menabur yang kebaikan, pasti kita menerima kebaikan. Ibaratkan ada karma baik, ada karma buruk. Tapi yang itu tadi saya bilang, harus tepat sasaran. Jangan kamu memberi orang yang pemalas, berarti kan itu memberdayakan kemalasannya. Hati-hati ya. Mendingan kamu membantu orang yang betul-betul butuh, mungkin karena cacat atau apa gitu. Ada beberapa yang tidak cacat tapi memang karena malas, tapi kamu masih bantu, berarti memberdayakan, membenarkan yang salah. Contohnya keluarga tadi ya, dia punya anak tapi orang tuanya santai-santai karena dia berasa bahwa ada Libra yang bantu, ada kakak saya, ada ponakan saya, ada ini saya, ada itu saya. Ya, akhirnya orang tuanya malas karena ketergantungan sama dirimu. Ya. Makanya semesta mau sampaikan kepada kamu, memberi tapi memberi yang tepat. Jangan pelit, tetapi kita juga harus pakai logika. Siapa yang harus kita bantu gitu.
Kalau dia sehat, kenapa kita harus bantu? Itu sama saja membuat dia tidak bisa berkembang. Akhirnya kita yang pusing sendiri. Kenapa? Karena dia ketergantungan sama kita. Uang yang harus kita pakai untuk kita nikmati, tapi kita alihkan ke mereka. Karena apa? Memberdayakan kemalasan mereka. Ya, jadi harus tegas juga untuk berkata tidak, menolak untuk membantu mereka. Untuk apa? Kebaikan mereka. Ya. Jangan karena mau dibilang pahlawan, jangan mau dibilang kamu mau jadi pahlawan kesiangan, tetapi kalau tidak bisa menjadi pahlawan sesungguhnya. Karena ke depan kamu menimbulkan mental peminta-minta untuk keluargamu. Akhirnya ujung-ujungnya kamu yang pusing sendiri. Kenapa? Karena mereka ketergantungan sama dirimu. Pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, mereka pergi atau malah mencibirmu, kamu tersinggung lagi. Ya, semesta mau sampaikan di sini juga ya, Three of Cups, di mana harus berbahagia. Karena energi uang untuk menarik ke uang-uang lainnya itu harus ada energi positif, harus di vibrasi atas. Kamu harus menarik energi-energi itu untuk bisa menjadi magnet uang. Supaya kamu hidupmu bisa up. Harus bahagia. Kenapa? Karena kan kalau kamu, macam contoh, kamu merasa bahwa hari ini saya terima gaji, pasti kamu gembira kan? Nggak, karena uang itu di vibrasi atas, kebahagiaan. Jadi kamu harus gembira untuk menarik energi kebahagiaan itu. Akan menarik energi lainnya dari bahagia-bahagia lainnya, entah kesehatan, cinta kasih, keuangan, dan lain-lain. Karena uang tuh bukan di vibrasi bawah. Uang itu nggak pernah menangis, uang itu pasti bahagia. Jadi kamu harus bahagia untuk bisa mendapatkan uang. Ya, untuk menarik uang itu, atau ibaratkan kamu udah punya uang nih, kamu harus naikkan vibrasi untuk bisa menerima uang itu. Sekarang kamu mau menerimanya tidak? Uangmu udah ada. Tetapi kamu mau menerima tidak? Mau. Ya, naikkan vibrasimu, kamu harus bahagia supaya kamu bisa mendapatkannya. Ya, jangan sedih. Tuh, di sini ada Four of Swords, di mana semesta mau sampaikan kepada kamu ada pelindung, jangan takut. Kamu tuh banyak kekhawatiran. Takut, cemas, ya itu di vibrasi bawah semua. Ini bicara mental juga. Kenapa kita harus takut? Semesta itu maha kaya, Tuhan itu maha kaya. Kamu kaya kok. Sekarang kamu itu sadar tidak bahwa kamu kaya? Kalau kamu memang sadar bahwa kamu miskin, ya semesta akan memberikan kamu yang kamu inginkan, yaitu kemiskinan. Tapi kalau kamu sadar bahwa oke, saya kaya loh, saya punya potensi, tinggal saya mau kelola, saya mau ambil tidak itu. Dimana kita punya talenta, kamu berdayakan talentamu, bukan hanya duduk diam tidur, habis itu tunggu keajaiban datang dalam hidupmu. No, keajaiban datang kepada dalam hidupmu itu dengan cara semesta, tapi ada action juga. Ya, contohnya kita menang lotre ya kita pasti pergi ke tempat lotrenya, isi apa, isi ini, isi itu, ya itu ada tindakan. Baru nanti diundi, baru kita dapat. Kan ada, nggak mungkin kita cuma di rumah jereng langsung tiba-tiba menang lotre, uang langsung turun 1 miliar dari langit. Nggak ada. Ada tindakan, walaupun tindakannya cuman kecil sedikit, yaitu kita pergi ke tempat lotre itu dan mengeluarkan sedikit uang untuk membeli lotrenya. Ini contoh ya. Ya, dan maaf agak berisik, anak saya ada di samping ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Jadi semesta mau kamu harus berani. Tadi kan sudah berani. Dan jangan takut, vibrasimu harus up. Karena apa? Kalau orang bahagia itu kan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Ini bicara vibrasi ya. Semesta mau kamu berbahagia dengan dirimu, kelola kemampuanmu, berdayakan semuanya yang ada pada dirimu, jangan disimpan-simpan. Ya, kamu bakatnya di mana? Oh, saya bakat menyanyi. Ya, menyanyi. Ya, menyanyi di kafe kek, menyanyi di weddingan kek, orang nikah ya, atau acara-acara lainnya ya. Atau mungkin kamu mau nyanyinya di YouTube ya, kamu buka channel YouTube nyanyi, kan banyak yang untuk sumber-sumber pendapatan lainnya. Jadi seperti gitu ya. Cari apa potensimu, apa bakatmu yang kamu gemari supaya tidak menjadi beban. Kamu olah itu ya supaya mendapatkan hasil juga, bukan hanya sekedar oke, saya suka ini, tapi nggak diberdayakan gitu, nggak dikembangkan, kasihan. Ya, bakat ini kan ibaratkan dari semesta sudah memberikan kamu, kenapa kamu simpan nggak kembangkan gitu. Ibaratkan sia-sia saja semesta kasih kamu bakat. Ya, karena orang yang berhasil itu bisa karena dia percaya diri mengembangkan potensi dalam dirinya. Kalau kita ketergantungan sama orang, kita nggak akan sukses. Karena kalau orang itu sakit, terhambat. Kalau orang itu sudah nggak mau kerja sama, kita terhambat. Jadi potensi yang ada dalam dirimu untuk bisa membuatmu sukses adalah
Kamu yang harus kelola sendiri, kamu yang harus kerja sendiri, kamu yang harus ada di situ. Yang tentukan kebahagiaan adalah dirimu, yang tentukan kamu kaya adalah dirimu. Semesta itu hanya membimbing, menuntun, mempermudah. Semuanya itu kembali lagi pada dirimu. Cara pengambil keputusan dan action. Jadi jangan takut, semesta ada melindungimu, ya. Yakin dan percaya pasti kamu bisa. Harus percaya diri, jangan pesimis. Ya, karena orang-orang hebat, orang-orang besar itu diawali dengan keberanian. Mungkin banyak halangan, hambatan, rintangan dan harus itu dilewati, harus dijalani. Bukan putus asa. Tahu tujuanmu dan harus ada ketekunan dalam diri, ya. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir yang semesta mau sampaikan tuh, perjuangan, ya. Di sini ada Knight of Swords di mana kamu harus berjuang sampai akhir. Jangan ada masalah langsung kamu mewek, menangis dan langsung oke, kita gulung tikar aja. No. Ya. Daya juang kamu harus tinggi. Ya. Kalau ada hambatan, halangan, rintangan, dicari solusinya, dicari masalahnya dan diperbaiki. Bukan hanya duduk diam dan oke, kita berserah habis itu kita gulung tikar aja. Ya. Coba lihat orang-orang hebat, orang-orang kaya di sana ya. Tidak mungkin dia bisa menjadi di atas pada saat ini. Mungkin kamu lihat, wah dia sudah enak. Padahal kamu nggak lihat dari perjuangan dia dari bawah itu bagaimana halangan, hambatan, rintangan yang dia alami. Ada yang bilang, Kak Ica dia dapat kekayaan sudah kaya dari lahir. Iya, mempertahankan juga itu susah loh. Jadi jangan berpikir orang kaya itu sudah kaya dari lahir itu karena sudah kaya. Dia bisa jatuh miskin kalau dia tidak cerdas dalam mempertahankan kekayaan itu. Ya, jadi mempertahankan tuh lebih susah dibandingkan kita mendapatkan kekayaan. Makanya kebanyakan orang bisa kaya sebentar tiba-tiba langsung miskin lagi karena dia tidak mampu mengelola kekayaan itu. Jadi jangan berpikir wah dia kaya dari lahir, tapi mempertahankan sangat susah. Ya. Jadi potensi-potensi yang ada pada dirimu dikeluarkan, dikembangkan, berjuang. Ya. Jadi kalau ada halangan, hambatan, rintangan tetap harus dilakukan, harus cari solusinya, bukan lari dari permasalahan. Ini semesta mau ajarkan kamu untuk dewasa. Dewasa dalam bersikap, dewasa dalam berucap, dan dewasa dalam bertindak. Ya. Harus gagah berani, harus pede. Kalau kita mau mendapatkan uang itu kan kita pede. Ada nggak orang miskin, orang kaya nggak pede, minder? Nggak ada. Orang kaya itu pasti pede. Kenapa? Karena dia merasa saya ini. Bukan berarti songong ya, tapi memang kalau jangankan orang kaya, kamu aja kalau ada uang pasti kamu pede kan. Nah itu, karena uang itu tidak mau dengan orang yang nggak pede, dia akan jauh-jauh. Karena bukan circle-nya dia, ini bicara energi. Uang mau itu sesuai dengan orang yang vibrasi, seenergi dengan dia. Makanya ada uang panas, dimana uang hanya sebentar karena energimu negatif, dia nggak betah dengan dirimu, dia pergi ke orang lain yang adem-adem ayem. Kenapa energimu panas? Karena ada kebencian, sakit hati, dendam, iri, dengki. Dia nggak nyaman, akhirnya cuma sebentar aja di dirimu, habis itu pergi lagi. Contohnya kamu bayar angsuran, bayar ini, bayar itu, bayar macam-macam. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu harus lebih cerdas. Ya, harus seimbang antara hati dan logikamu supaya jangan dibodoh-bodohi, jangan dimanfaatkan. Ya. Habis itu ada chemistry dengan uang. Sayangi uang. Ucapkan terima kasih dan rasa syukur atas uang itu. Ya. Kamu juga harus bisa memanage keuangan dengan baik. Memberi juga, memberi kepada orang yang tepat supaya energinya up. Terus selalu berbahagia. Ya. Dan kamu harus berani. Jangan pernah takut juga untuk melangkah. Ya. Dan yang pertama, maksudnya yang paling utama itu berserah kepada semesta. Banyak doa supaya Tuhan itu melancarkan, memuluskan jalanmu. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Dan ingat, ini pesan semesta untukmu dilakukan, bukan hanya sekedar didengarkan. Karena kalau kamu tidak ada tindakan ya sama saja bohong. Harus ada action supaya hidupmu ke depan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.